Shalom, selamat jumpa pada anak-anak yang saat ini masuk SMP kelas 7. Perkenalkan saya Pak Sunaryo yang memegang pendidikan agama Kristen. Salam jumpa anak-anak bisa diterima di SMP negeri itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bila anak-anak menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang mau dididik, anak-anak yang mau dimotivasi, menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun kalian ada. Anak-anak, di pembelajaran kita di kelas 7, khususnya di bab pertama, anak-anak akan belajar tentang satu topik. Namun sebelum topik ini saya mulai, saya akan lebih dahulu yaitu menceritakan tentang kisah tokoh fenomenal yang dikenal dengan nama yaitu Nelson Mandela. Mungkin anak-anak pernah melihat di televisi atau membaca sebuah buku. Oleh karena itu anak-anak pada saat ini kita akan simak kembali siapakah Nelson Mandela itu. Dia adalah tokoh humanis yang berasal dari Afrika Selatan. Dia seorang pejuang hak-hak asasi manusia. Dia menuntut kesamaan hak, di mana pada waktu itu warga kulit hitam diperlakukan sewenang-wenang, dianggap kelas 2, tidak memiliki hak yang sama dengan kulit putih. Maka Bapak Nelson Mandela memperjuangkannya. Namun tidak mudah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Nelson Mandela, ditangkap, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia mengalami penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh kepala penjara. Setelah masa tahanan selesai, maka Bapak Nelson Mandela mengikuti kontes pemilihan presiden. Dan hasilnya, dia memenangi kontes. Setelah dia memenangi kontes, dia mengadakan pesta. Dan orang yang pertama kali diundang untuk pesta adalah sang kepala penjara yang pernah menyiksa, menindas, menekan, menyengsarakan dia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari kisah ini, mari kita ambil hikmahnya. Kita ambil pelajaran tentang kisah Nelson Mandela. Bicara tentang kisah Nelson Mandela, kita akan bicara tentang yaitu hal mengampuni. Apa sih artinya mengampuni itu? Secara singkat, mengampuni adalah suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Jadi, mengampuni adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasih. Dalam kehidupan kita, sehari-hari yang kita lakukan, seringkali hal mengampuni dapat kita alami ya, sebagai berikut. Atau dapat kita ambil pengertian sebagai berikut. Mengampuni adalah memberi pengampunan atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, bahwa mengampuni itu bukan melupakan masalah.
tetapi membebaskan kita dari kebencian, dendam, amal, membiarkan kita dikuasai damai sejahtera. Kenapa? Bukan melupakan masalah. Kalau kita lupakan, suatu saat kita akan ingat kembali. Waktu kita ingat, kita akan benci. Si A itu dulu menghina saya. Si A dulu mencubit saya. Si A dulu membuli saya. Sebab dia hanya dilupakan, tapi dibebaskan. Sehingga tidak ada lagi beban, kebencian, dendam, atau yang lain. Supaya hati kita dikuasai oleh damai sejahtera. Yang ketiga, keputusan hati untuk memberikan pengampunan, walaupun tidak mengubah kejadian masa lalu yang sudah terjadi, namun mengampuni membuat masa depan kita menjadi baik atau menjadi cerah. Anak-anak, kenapa mengampuni tidak mengubah masa lalu? Memang betul apa yang sudah lewat tidak mungkin diubah kembali. Mungkin ada pengalaman suatu saat dibully, dianiaya, atau mungkin dilakukan yang tidak senonoh. Namun waktu kita mengampuni, dendam, kebencian, depresi itu bisa kita obati, yaitu dengan kita melupakan, tidak mengingat lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi, membebaskan, supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun kita tidak bersedia untuk dilukai untuk yang kedua. Kita nggak mau dibodohin lagi, dan nggak mau dikibuli lagi, walaupun toh kita harus mengampuni. Karena pengampunan itu tanpa batas waktu. Berapa kali kita mengampuni? Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasan. Pentingnya mengampuni. Pengampunan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap orang membutuhkan pengampunan. Dan kita harus mau mengampuni orang yang bersalah. Pengampunan harus dilakukan dengan hati yang tulus. Sebab mereka butuh pengampunan dari kita untuk memperbaiki kembali hubungan yang telah rusak. Maka jalan yang dilakukan adalah yaitu jalan mengampuni. Dengan mengampuni, kita melekatkan kembali hubungan kita yang telah retak menjadi baik kembali. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarkan kami seperti Engkau mengajarkan tentang pengampunan. Supaya kami tidak ada kebencian, dendam, amarah. Yang ada hanyalah yaitu sukacita, penghiburan, pengharapan, kelepasan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pelajaran ini. Bagi anak-anak yang bisa mengampuni siapapun yang pernah menyakitinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nik. Nika. Teknik. Langsung mati ya kalau yang Pak. Tutup pegak iki. Lampune. Lek ape mati ya jarno to. Dapat lakune kuwi lak gak ngono ya. Oh. Ngono. Lah wis bar iki. Wis. Coba ton. Enak iki lho. Kang menit tok. Ya? Kang menit tok. Belum sampai malah. Lah makane iki langsung mati aku. Ngono lho. Kene kadung ngene-ngene. Lha tapi wis bar sampai doa. Wis. Wis ra. Coba